di Las Vegas, film dibuka dengan pasukan tentara yang keluar dari pangkalan untuk mengawal sebuah trailer. Di dalam truk, pasukan yang mengemudi mencoba menebak bersama rekannya kira-kira apa yang ada di dalam trailer. Selanjutnya dari jauh terlihat sepasang pengantin yang baru saja menikah sedang on the way bulan madu. Nah, karena di perjalanan si istri sudah melakukan pemanasan duluan, akhirnya suaminya pun tidak fokus menyetir. Hingga akibatnya terjadilah kecelakaan antara mereka dan pasukan tentara. Dalam kecelakaan ini, pengantin baru itu meninggal seketika. Trailer milik tentara juga rusak hingga pintunya terbuka. Dan saat kepala tim sedang memberi laporan tentang kejadian kepada petugas pangkalan, responnya malah menyuruh mereka untuk menjauh dari trailer yang terbuka itu. Di sini baru saja kepala tim akan menginstruksikan anggotanya, malah dia kalah cepat. Kepala tim yang berusaha menembak zombie pun juga hanya sia-sia dan malah berakhir mati. Selang beberapa waktu, manusia-manusia yang telah digigit zombie itu pun kini mulai menjadi zombie juga dan mengikuti zombie pertama ke kota untuk menyerang para warga. Hanya dalam waktu singkat, kini hampir seluruh kota telah dikuasai oleh para zombie. Pasukan tentara tentunya terus berupaya untuk membasmi para zombie. Namun mereka tak mendapatkan hasil semaksimal mungkin sebab jumlah zombie terus bertambah banyak. Sampai akhirnya mereka yang selamat memutuskan untuk memenjarakan para zombie dengan tembok pengurung. Presiden Amerika bersikap tegas dalam menyikapi kasus ini. Dia berencana akan menjatuhkan nuklir berdaya ledak rendah di kota zombie itu. Dan rencananya, bom tersebut akan jatuh pada 4 hari mendatang, tepat pada saat hari kemerdekaan Amerika. Terlihat ada orang yang mengkhawatirkan rencana Pak Presiden. Ya, dia adalah Scott. Dia kemudian didatangi Tanaka. Dan di sini nih, Tanaka memberitahu kepada Scott bahwa terdapat uang $200 juta di bawah tanah kota Las Vegas. Dia memerintahkan Scott untuk mengambil uang itu sebelum nuklir diledakkan dengan upah $50 juta jika berhasil. Setelah itu, Tanaka juga memberikan desain sebuah brankas. Sementara di tempat pengungsian terlihat seorang wanita bernama Gita yang berencana akan masuk ke kawasan zombie untuk mengambil uang, sedang dilarang Kate anaknya Scott. By the way, di sini hubungan Scott dan anaknya kurang baik, sebab Kate tidak terima melihat ibunya yang telah menjadi zombie dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dan Scott selalu merasa bersalah atas perbuatannya yang menurut Bayani itu benar. Next, paginya Scott yang menerima tawaran kemarin menelpon Tanaka. Kemudian dia diperintahkan untuk mengumpulkan beberapa pasukan secepat mungkin. Di sini yang paling dibutuhkan Scott adalah seorang pilot dan peretas brankas. Untuk pertama kalinya, Scott mendatangi Maria yang bekerja di bengkel reparasi mobil. Scott menjelaskan kepada Maria jika dia sedang mendapat misi yang mana jika dia berhasil melakukan aksi tersebut, maka Scott akan mendapatkan upah $50 juta. Karena ini, Scott akan merekrut Maria dan satunya lagi Vanderhoo. Dia berjanji akan membagi rata masing-masing $15 juta kepada Maria dan Vanderhoo. Sementara sisanya yang $5 akan dipakai untuk membayar jasa Marin yang seorang pilot sebesar $2 juta. Mikey si handal pembunuh zombie sebesar $500.000 dan $250 kepada Dieter yang akan meretas kunci brankas. Karena tim telah terkumpul, maka Scott, Vanderhoo, dan Maria mulai mempersiapkan senjata yang mereka punyai. Setelah itu bertemulah mereka dengan anggota lainnya yang dengan tambahan Demon dan Chambers di markasnya Tanaka. Setelah semuanya berkumpul, Tanaka mulai memberi arahan ke mereka cara menjalankan misi dengan menggunakan miniatur gedung. Dalam menjalankan misi ini, mereka hanya diberi waktu selama 32 jam sebelum pengobaman nuklir terjadi. Perlu digarisbawahi, cara yang paling tepat untuk membunuh zombie adalah menembak bagian otaknya.
Untuk meminimalisir waktu, mereka harus sampai di kasino hanya dengan menempuh waktu kurang lebih 2 jam. Di sana mereka harus menyalakan generator. Dan berangkasnya berada di bawah menara selatan Gomorrah. Setelah itu mereka akan melewati sebuah jebakan. Dan jika mereka berhasil melewatinya, maka selesailah misi mereka dalam mengambil uang. Setelah itu Dieterle yang mulai beraksi untuk menjemput mereka dengan helikopternya. Setelah mendengar instruksi dari Tanaka, Martin sebagai kepala keamanan mengatakan jika dalam proses ini dia akan selalu mendampingi mereka, sebab Martin mengetahui banyak hal tentang kasino. Mereka kemudian diberi waktu beberapa jam untuk pulang sebentar, dan Scott memanfaatkan waktu ini untuk bertemu Kate yang masih saja marah dengannya. Di sini Scott meminta tolong kepada Kate untuk melakukan sesuatu dengan imbalan. Jika Kate berhasil melakukannya, maka Scott akan memberikan semua uang yang akan dia dapat untuknya. Dan Kate menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain, Gita dan 2 temannya menemui Lily dengan maksud agar bisa masuk ke kawasan zombie. Kembali ke Kate, paginya dia datang dengan membawa bus untuk menjemput tim ayahnya. Ternyata di sini Scott hanya menyuruh anaknya mengantar mereka ke zona karantina. Mereka lalu dibawa ke tempat Lily. Selesai menjalankan tugasnya, Kate yang akan pulang ke tenda mendengar anak Gita yang menangis sebab ibunya pergi dari semalaman. Paham betul jika Gita pasti masuk ke kawasan zombie, maka Kate yang marah dengan sistem keamanan di sana pun segera memarahi Lily. Dia yang khawatir dengan Gita juga memutuskan untuk bergabung dengan tim ayahnya. Walaupun sangat berat, Scott pun akhirnya menyetujui keputusan Kate. Di sini Lily menyarankan Bert untuk bergabung dengan tim mereka dengan upah $20.000. Setelah di ACC, Lily pun mulai memimpin perjalanan mereka masuk ke kawasan zombie. Di balik pintu pengurung terlihat banyak sekali zombie-zombie yang mengeras karena terkena sinar matahari. Namun infonya, zombie ini bisa hidup kembali ketika mereka terkena air hujan. Baru saja akan memulai perjalanan, mereka diperlihatkan dengan macan zombie. Untung saja macan zombie itu tak melihat mereka. Dan setelah keadaan telah aman, Lily tiba-tiba saja menembak Bert dengan alasan jika mereka ingin masuk ke kawasan yang lebih dalam, maka harus ada nyawa yang ditukarkan. Lily juga menjelaskan jika di kawasan yang lebih dalam akan ada zombie yang lebih cepat dan cerdas. Mereka berjenis alpha. Dan alasan mengapa Bert menjadi tumbal untuk para zombie adalah karena Bert selalu menindas semua wanita yang ada di tempat pengungsian. Tidak lama kemudian zombie Queen Alpha dan 1 zombie lain datang membawa Bert. Di sini mereka seolah ngasih petunjuk arah kepada tim Scott. Nah, Kate yang masih saja mengkhawatirkan Gita mengajak ayahnya untuk terlebih dahulu mencari dia. Namun itu segera ditolak karena Scott tidak ingin timnya membuang-buang waktu. Di atas patung Liberty terlihat Raja Alpha sedang mengamati mereka. Selanjutnya Raja Alpha mendatangi Bert di markas dia, tepatnya di gedung Olympus. Dan di sini Bert langsung dijadikan santapan sang raja. Sementara Scott dan kawan-kawan sekarang telah sampai di bekas restoran yang penuh dengan zombie yang sedang hibernasi. Karena zombie yang sedang hibernasi tidak boleh tersentuh dan matanya tersinari cahaya, maka Scott membuka jalan untuk melewati para zombie dengan menaruh lampu di lantai. Dalam usahanya, karena Martin sedikit kesal dengan ucapan Chambers, dia yang emosi menjebak Chambers dengan melempar lampu ke arah yang salah. Alhasil Chambers yang salah jalan pun tidak bisa melewati para zombie, sehingga membuat salah satu zombie terbangun dan segera menyerangnya. Langsung saja Chambers menembaki para zombie yang mulai terbangun. Karena suara yang Chambers timbulkan juga membuat para zombie lain yang berada di dekat Scott dan kawan-kawan yang lainnya pun terbangun. Di sini Chambers yang selamat dan akan melewati pintu malah dihalangi oleh Martin yang dengan sengaja mengunci pintu itu.
Beruntungnya Chambers bisa selamat dengan dia yang berhasil melompat keluar dari jendela. Namun sayang, di luar dia langsung dikerumuni oleh zombie dan demi keamanan, akhirnya Mikey pun meledakkan bom ke arah Chambers dan para zombie yang ada di sana. Walaupun sedih, Mikey pun harus kembali melanjutkan perjalanan bersama tim yang lain. Kini mereka mulai masuk ke dalam gedung kasino. Di dalam, Dieter melihat berkas di meja yang memberi informasi jika sudah ada tim yang lain masuk ke gedung ini namun mereka gagal. Next, Scott mulai membagi lini kerja anggotanya, yang mana Maria dan Marin ke rooftop untuk menyiapkan helikopter. Martin dan Lily memeriksa sekeliling dan memalang pintu dari zombie. Scott dan Kate bertugas naik ke lantai 3 mencari generator listrik, sedangkan Vanderhoof, Mikey, dan Dieter menuju ke peti berangkas. Kemudian saat Scott sedang mengisi generator bersama anaknya, dia yang masih merasa bersalah kembali meminta maaf kepada Kate karena telah membunuh ibu Kate. Nah, penyebab utama Kate marah kepada ayahnya ternyata bukan karena Scott membunuh istrinya yang sudah menjadi zombie, melainkan karena Scott tidak menelpon atau mengunjungi Kate yang sedang bersedih sebab kehilangan ibunya. Kini bersamaan generator yang menyala, semua lampu dan mesin yang ada di gedung kasino segera berfungsi kembali. Di gedung yang lebih tinggi, tibalah Van, Mikey, dan Dieter di lorong yang akan menuju ke tempat berangkas. Terlihat dengan mudah mereka mengalahkan beberapa zombie yang ada di sana. Dan saat dirasa semua telah aman, mereka pun menjebol pintu yang menuju ke berangkas. Sementara di luar gedung, Lily dan Martin bertemu kembali dengan Ratu Zombie dan ajudannya. Martin segera mengikat Ratu Zombie dengan senjata tembakan, sementara ajudannya ditembak mati oleh Lily. Di sini Martin tiba-tiba saja memiliki rencana untuk membawa kepala Ratu Zombie. Padahal jelas dalam peraturan, jika mereka ingin tidak diserang, maka mereka harus patuh dan memberikan barter seperti layaknya Bert tadi pagi. Di gedung Olympus, Raja Alpha yang mendengar suara teriakan istrinya yang meninggal marah, sehingga membuat kita dan dua temannya yang sedang ditawan di sana menjadi pelampiasan marahnya si Raja Alpha. Sementara Martin kini memasukkan kepala Ratu Alpha ke dalam tas dan akan diberikan kepada bosnya sebagai alat pengendali zombie. Kembali ke Van CS untuk memicu jebakan yang dipasang di sekitar berangkas, mereka menggunakan zombie sebagai umpannya. Dan terlihat cara itu pun berhasil. Di rooftop, Marin yang sedang menguji mesin helikopter mengalami kendala karena tiba-tiba saja mesin helikopternya meledak dan mengeluarkan asap hitam. Sementara tim lain yang berada di dalam gedung sedang melihat siaran televisi di mana Pak Presiden mengatakan bahwa dia akan memajukan waktu untuk pengeboman nuklir yang tadinya lusa dirubah menjadi sore ini. Yang mana berarti waktu mereka kini hanya tinggal 1 jam 38 menit lagi. Scott segera memberitahu kabar terbaru ini kepada anggotanya yang lain. Dan Marin lebih memilih untuk tidak membuat anggota yang lain khawatir dengan menyembunyikan kendala yang sedang dihadapi. Saat Scott dan yang lain mendatangi Dieter, terlihat dia belum juga berhasil membuka berangkas. Di sini karena konsekuensinya jika Dieter salah satu kali saja, maka mereka akan terjebak di gedung ini selamanya. Maka Dieter meminta waktu selama 30 menit untuk suasana hening agar dia dapat berkonsentrasi. Karena itu, Scott dan yang lain menutup semua pintu berharap tak ada zombie yang masuk mengganggu mereka. Namun diam-diam, Kate malah menyisakan satu pintu darurat. Di luar gedung kasino, zombie Alpha yang melihat istrinya tergeletak mati tanpa kepala menjadi sangat marah. Masuk lagi ke dalam gedung, akhirnya setelah berkonsentrasi selama 30 menit, berhasillah Dieter membuka berangkas tersebut. Mereka pun terlihat sangat senang. Namun mengetahui waktunya tinggal sedikit, Scott dan kawan-kawan segera mengemasi uang 200 juta dolar tersebut. Saat akan menuju ke rooftop, Maria yang ternyata selama ini menyukai Scott mencoba confess nih tentang perasaannya. Namun di saat itu juga Scott bersadar jika Kate dari tadi tidak bersamanya.
Diperkirakan Kate kabur mencari Gita melalui pintu yang dia sediakan tadi. Di sisi lain, Raja Alpha membawa istrinya yang sudah mati ke dalam markas. Kemarahan dia pun tambah memuncak saat mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian Raja Alpha memerintahkan semua pasukannya untuk keluar dari markas. Nah, Kate yang sedang mencari keberadaan Gita langsung panik melihat para zombie berdatangan. Langsung saja dia masuk ke dalam rongsokan mobil. Dan setelah situasi kembali aman, Kate segera bergegas ke gedung Olympus mencari Gita. Para zombie kini mulai masuk ke gedung kasino. Sementara Scott yang tahu anaknya pasti keluar mencari Gita bergegas menyusul ditemani Maria. Namun baru saja mereka membuka lift, Maria langsung diserang zombie. Dengan cepat Scott melawan para zombie itu, sementara anggotanya yang lain menuju ke rooftop. Di sisi lain, kini Raja Alpha bersama pasukannya berhasil menuju lantai atas gedung kasino. Bahkan Raja Alpha melindungi kepalanya dengan helm besi agar kebal terhadap peluru. Kembali ke timnya Scott, di sini Martin yang memimpin perjalanan tiba-tiba saja berbuat licik. Dia mengunci pintu dan menjebak sisa tim yang ada di bawah dengan para zombie. Di sini terkuaklah jika Tanaka bos besar mereka bukan mengincar uang 200 juta dolar itu, melainkan kepala Ratu Alpha. Dalam situasi ini, Lily langsung berusaha memotong tembok menggunakan gergaji mesin milik Van. Sementara Dieter dan Van terus menembaki para zombie. Ketika peluru habis, Van dengan berani melawan Raja Alpha dengan tangan kosong. Namun karena kekuatan yang dimilikinya tak sebanding, Van pun kalah dan terlempar. Di sini saat Raja Alpha akan menggigit tangan Van, Dieter segera mengorbankan dirinya dengan memasukkan Van ke berangkas terlebih dahulu. Dalam situasi ini, Scott dan Maggie masih bisa bertahan melawan zombie menggunakan senjatanya. Dan beruntungnya saat itu juga, Lily berhasil membobol tembok yang dia gergaji. Sementara Martin yang baru mengetahui jika isi tasnya udah ditukar oleh Lily, diserang oleh macan zombie dengan brutal. Mamam tuh karma. Masih di dalam gedung, Scott bersama anggota tim yang tersisa terus dikejar para zombie saat mereka menuju lift untuk kabur. Dalam situasi ini, Mikey yang tergigit zombie dengan bijaksananya meledakkan diri di gedung tersebut sehingga para zombie yang ada di ruangan itu pun mati. Berpindah ke rooftop, Marin masih belum juga berhasil membenarkan mesin helikopter. Dia kemudian minta waktu 30 detik kepada Scott yang baru datang, dan di waktu yang bersamaan juga datang Raja Alpha. Karena akan diserang, Lily dengan cepat mengeluarkan kepala Ratu Alpha dari tasnya. Dia mengancam akan menembak kepala Ratu jika Raja menyerang dirinya. Lily kemudian menyuruh Scott dan Marin pergi dari sini lebih dulu. Namun tiba-tiba saja Raja Alpha menembak Lily. Dan karena dia tak ingin kematiannya sia-sia, maka Lily menjatuhkan kepala Ratu Alpha. Beralih ke Scott, dia dimarahi Marin karena tak ada uang sepeser pun yang mereka hasilkan. Kemudian mereka menuju ke gedung Olympus untuk mencari Kate. Namun di sini waktu mereka tinggal 9 menit lagi sebelum tempat itu hancur oleh ledakan nuklir. Scott segera masuk ke dalam gedung dan teriak memanggil anaknya. Sementara Kate yang baru berhasil menemukan Gita kini juga sedang mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba saja Bert yang kini telah menjadi zombie menyerang salah satu teman Gita. Kate yang berusaha melawan berhasil membuat ayahnya tahu keberadaan dia. Di sini Raja Alpha juga sudah kembali ke markasnya dan berada di lantai yang sama dengan Kate. Scott pun dengan berani menembakkan launcher kepadanya. Kemudian Scott, Kate, dan Gita bergegas ke rooftop. Tapi
Tapi nggak ada Marin dong lur di sana. Namun beberapa saat kemudian, Marin yang ternyata berpikiran untuk pulang sendirian kembali datang menjemput mereka. Namun saat mereka akan pergi, tiba-tiba saja Raja Alpha yang ternyata belum meninggal loncat dan masuk ke dalam helikopter. Aksi baku hantam pun terjadi di sana. Berbagai macam upaya telah mereka lakukan untuk mengalahkan Raja Alpha. Namun itu tetap saja tak berhasil sampai bom nuklir meledak di kota Las Vegas. Di sini bahu kanan Scoot tergigit Raja Alpha. Scoot yang marah pun segera mengambil pistol yang sempat terlempar tadi dan menembak Alpha tersebut hingga tewas. Selanjutnya helikopter terjatuh karena ledakan nuklir menimbulkan guncangan yang sangat keras. Melihat aksi pengobaman di televisi, Tanaka pun menghela nafas dan merasa kecewa dengan keputusannya. Dalam kecelakaan helikopter ini hanya Kit dan Scoot lah yang selamat. Namun karena Scoot tadi sempat tergigit oleh zombie, dia pun menyuruh anaknya untuk menembak dirinya. Sebelum ditembak, Scoot mengeluarkan beberapa uang yang berhasil dia ambil. Dan Scoot meminta agar Kit dapat menggunakan uang itu sebaik mungkin dan seberguna mungkin. Beberapa saat kemudian karena Scoot mulai berubah menjadi zombie, akhirnya dengan sangat sedih, Kit pun menembak kepala ayahnya. Di sisi lain, Van yang sembunyi di dalam brankas kasino ternyata berhasil selamat. Dia kemudian pulang dengan membawa uang puluhan juta dolar. Dan sekarang Van yang merasa memiliki banyak uang menyewa sebuah pesawat pribadi. Di dalam pesawat, Van merayakan keberhasilannya. Namun saat dia mulai mabuk, Van yang pergi ke toilet baru menyadari jika dirinya sempat tergigit oleh zombie. Di saat itu juga pesawat akan memulai proses pendaratan ke Meksiko. Dengan begitu, zombie pun jelas akan bermunculan lagi dan film pun selesai.